banget di Indonesia juga ya, sering disebutkan di mimbar-mimbar biasanya Dr. Wabah Az-Zuhaili ini. Kemudian Syekh bin Baz, kemudian Profesor Ali As-Salum, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, Hay'ah Khibarul Ulama ya, kebanyakan ulama, kemudian Bahsul Masail NU dan Hizbah Persis, Persatuan Islam ya. Kelompok ini berargumen bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa ya tadi seperti tadi ya di pembahasan tentang hikmah zakat tadi disinggung ya sama Pak dosen, sama Pak Ustadz, bahwasanya emang zakat profesi ini sebenarnya silakan gitu karena emang ulama-ulama sekarang ini berbeda pendapat gitu, mau mengambil yang pro kah apakah kontra kayak gitu. Seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan oleh Akhwan atau Arif, silahkan. Oke, baik. Kita lanjut. Untuk selanjutnya, adapun argumentasi yang ditemukan oleh kelompok pertama adalah pembuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk harta perolehan al-ma'al al-mustafad, yaitu harta baru yang dapat seseorang melalui salah satu cara kepemilikan harta, semisalnya kerja, hibah, waris, dan sejenisnya. Lanjut. Tidak hanya itu, kelompok yang membolehkan zakat profesi juga, lantaran mereka mengkiaskan zakat tersebut zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen. Memang zakat pertanian syaratnya hanya 3, yaitu mencapai nisab, ditanam oleh manusia, dan tanaman yang dimaksud adalah makanan pokok. Mengeluarkan zakat setiap panen oleh kelompok ini dikiaskan oleh zakat profesi. Nah, jadi analoginya itu seperti apa ya? Kerja kita yang harus keluarga setiap kali panen itu seperti setiap kali gajian dalam zakat profesi. Dengan begitu juga zakat profesi untuk diberlakukan. Lanjut, Li. Lanjut Akhwan. Baik, yang mana nih? Kemudian di sini ada yang disebut dengan dalil para penentang. Jadi para penentang juga yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi, mereka punya dalil tertentu. Yang pertama itu ada zakat ibadah mahdoh. Yang kedua tidak ada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pernah ada sepanjang 14 abad. Karena memang adanya zakat profesi ini pada apa ya? Pada abad 60-an tadi itu ya, kalau nggak salah. Iya. Nah itu benar. Jadi makanya para penentang ini tidak menemukan dalil adanya zakat profesi, karena memang di sepanjang abad 14, di sepanjang 14 abad itu tidak ada yang mengatakan adanya zakat profesi, karena zakat profesi hanya di abad 60-an yang di apa sih dicetusin oleh tadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu tadi. Teruskan. Lanjut. Next, ada lagi nggak? Ada Wan, tenang Wan. Oke, siap. Masih ada muncul kalau itu muncul. Nah, kemudian dalil dari para ulama yang setuju dengan adanya zakat profesi. Yang pertama itu asas keadilan dan realitas.
kedua tidak harus dimiliki selama 1 haul, yang ketiga intinya orang kaya wajib berzakat. Nah, itu dalil dari para pendukung, dari para ulama yang mendukung adanya zakat profesi ini. Dalil dari para pendukung. Nah, ini. Kalau yang tanpa haul ya, ini MUI itu tidak mensyarat. MUI tidak mensyaratkan harus ada masa kepemilikan selama 1 tahun. Putus-putus ya, Akhwan. Oh, masih putus-putus? Ya. Maaf. Sebentar. Mana tadi? Ada Wan, sudah Wan. Udah ada? Udah. Jadi tadi ya, yang haul itu ya? Iya Wan, ada Wan di itu Wan. Iya. Jadi para pendukung zakat profesi ini sebenarnya agak tersandung dengan ketentuan baku yang mensyaratkan haul. Maksudnya, kebanyakan ulama memang menyepakati bahwa tidaklah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya kecuali setelah lengkap masa kepemilikan 1 tahun. Nah, itu dari haul ya. Kemudian mana tadi? Bentar. Dan dari orang kaya wajib berzakat. Para pendukung zakat profesi umumnya berlindung di balik keumuman perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan orang kaya membayar zakat. Dan menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan jenis kekayaan tertentu untuk kewajiban zakat itu. Kalau seseorang dianggap kaya dibandingkan dengan orang lain, dia hidup berkecukupan lebih dari orang-orang pada umumnya, maka otomatis dia wajib membayar zakat. Sedangkan jenis harta tidak dijadikan pertimbangan, karena bisa saja jenis kekayaan tiap orang berbeda-beda untuk tiap negeri dan tiap zaman. Kalau ketentuan zakat dipantek harus sejalan dengan zaman Rasulullah SAW, maka kebanyakan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa sekarang sangat berbeda dengan jenis harta yang dimiliki orang kaya di masa Rasulullah. Dan hal itu berarti akan ada begitu banyak orang yang kaya di masa sekarang ini yang tidak terkena, yang tidak diwajibkan berzakat. Karena alasannya jenis harta tidak memenuhi kriteria sebagaimana di masa Rasulullah tadi. Dan menurut mereka, hal ini tidak benar dan tidak adil serta tidak masuk akal. Dan yang terakhir itu, asas keadilan dan realitas. Zakat, apa-apaan? Bentar. Zakat profesi sebenarnya bukanlah zakat yang disepakati keberadaannya oleh semua ulama. Hari ini karena di masa lalu itu para ulama tidak memandang profesi dan gaji seorang sebagai bagian dari bentuk kekayaan yang mewajibkan zakat. Karena umumnya di masa lalu belum ada sistem kepegawaian yang bergaji tinggi. Kalaupun ada, orang yang bekerja dan mendapat gaji umumnya merupakan upah sebagai pembantu dan pekerjaan-pekerjaan yang rendah upahnya. Di masa lalu, orang yang kaya identik dengan peternak, petani, pedagang, atau pemilik emas, dan lainnya. Sedangkan seorang yang bekerja pada orang lain dan menerima upah, umumnya hanyalah pembantu dengan gaji seadanya. Sehingga di masa itu tidak terbayangkan bila ada seorang pekerja yang menerima upah bisa menjadi seorang kaya. Namun zaman memang telah berubah. Orang kaya tidak lagi selalu identik dengan petani, peternak, dan pedagang belaka. Maka di masa sekarang ini, profesi tertentu akan memberikan nilai nominal pemasukan yang puluhan, bahkan ratusan kali dari hasil yang diterima seorang petani kecil. Sulit untuk mengatakan bahwa orang-orang dengan pemasukan uang sebesar itu bebas tidak bayar zakat. Sementara petani dan peternak di desa-desa miskin yang tertinggal justru wajib bayar zakat. Maka wajah keadilan syariat Islam tidak nampak. Nah, itulah alasan dari dalil asas keadilan dan realitas. Nah,
Lanjut. Sama aja lo anjing pope. Kesimpulan mungkin ya. Ada. Arif. Silakan. Untuk kesimpulannya, lepas dari perbedaan pendapat tentang ada satu tidaknya zakat profesi ini, yang wajib dikedepankan adalah adab dan akhlak dalam berbeda pendapat. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai saling mencaci, menghina, atau merendahkan dengan sesama muslim. Meski ada pendapat yang tidak sejalan dengan zakat profesi, namun mereka bukan pelit ataupun kikir, tidak mau berbagi harta. Akan tetapi, harta tetap dikeluarkan di jalan Allah dengan ikhlas dan mengharap pahala dan keriduannya. Cuman jalurnya tidak harus lewat zakat, bisa jadi infak, sedekah, wakaf, dan segala bentuk takarub lainnya. Kedua, pihak yang berbeda pendapat dalam hal zakat profesi sepakat bahwa zakat yang sudah disepakati para ulama seperti zakat pertanian, peternakan, emas, perak, uang tunai, tumbuhan dan dagangan, rikaz, madin, dan lain-lainnya wajib didahulukan. Dan kalau sampai bentrok antara dua zakat yang berbeda, maka didahulukan adalah zakat yang wajibnya. Sudah sepakati para ulama sepanjang masa. Baik, mungkin itu saja ya dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada yang ditanyakan atau memiliki saran apapun atas apa yang kita sampaikan tadi, bolehlah kita tanyakan. Karena kalau gak tanya, sesat di jalan. Asik. Cukup sekian dari saya. Syukron. Jika ada yang mau tanya, langsung tanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Baik, terima kasih pada kelompok 3 ya, Masya Allah. Pak Wawan, terus Akhwan, terus Arif, dan siapa tadi? Haris Cipto. Iya, Haris Sucipto. Haris Sucipto ya, Masya Allah. Yang buat PPT-nya siapa nih? Wis. Hari, Pak. Hari ya, Masya Allah. Ya, saya yang rangkumnya, Pak. Hari Pak Hari. Terus Ahwan sama satu lagi siapa tadi? Saya menikmati hasil. Belajar, Pak. Ya, kerja tim ya, Masya Allah. Kerja tim, Pak. Alhamdulillah kita kan Kerjasama kita. Awan ketawa-ketawa mulu Pak. Ya, tapi dari segi presentasi sudah cukup terstruktur ya, Masya Allah, keren. Visualnya juga sudah mendukung ya, terkait bahasan-bahasannya luar biasa. Kami sangat menghargai effortnya dari kelompok 3 ini, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Allah mudahkan untuk teman-teman juga bisa meresapi ilmu yang teman-teman sampaikan tadi, Masya Allah. Dan juga semoga kedepannya teman-teman bisa berdakwah kreatif ya, Masya Allah. Itu bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain, bisa juga ditularkan nanti dituangkan ke sosial media teman-teman gitu ya, untuk bisa dakwah. Tapi dakwahnya yang valid ya, jangan yang tidak valid, bahaya. Yang tadinya mau pahala jariah, kalau tidak valid nanti jadi dosa jariah, jadi menyesatkan umat. Ya, itu dari saya untuk sebagai apresiasi gitu ya. Nah, kembali kepada teman-teman dulu nih. Ada yang mau ditanyakan tidak terkait pro kontra ya, pro kontra zakat profesi, Masya Allah. Itu ternyata ada yang kontra ya. Bahkan tadi kalau misalkan dilihat itu yang kontra adalah ulama-ulama tersohor itu. Wahbah Zuhaili, terus kemudian Syekh bin Baz, itu Masya Allah. Itu tidak ada yang meragukan keilmuannya. Ya, Syekh bin Baz itu di Saudi bahkan. Di Haromain ya, rujukan di Haromain. Bayangin, rujukan Mekah dan Madinah itu beliau, Syekh bin Baz. Tapi malah kontra dengan zakat profesi. Bukan karena tidak baik zakat profesinya, bukan karena amalannya itu jahat, bukan. Tapi karena memang bagi
yang memegang pendapat kontra adalah itu adalah ibadah mahdoh yang kalau misalkan ibadah mahdoh ini harus ada rujukan yang jelas, harus ada kias yang betul-betul masuk atau bisa sekiranya itu apa namanya betul-betul dipertanggungjawabkan gitu ya dunia akhirat. Karena ini nggak main-main, ini kaitannya dengan ibadah, bukan hanya muamalah. Kalau muamalah kita kan bisa bebas berkreasi ya. Maksudnya kita dalam misalkan seperti tadi dakwah gitu ya, dakwah di dalam fikih dakwah itu ada fikih untuk bagaimana berstrategi dalam dakwahnya juga. Nah, strategi dalam dakwah ini bebas-bebasnya, asalkan tidak ada yang menyelisihi syariat. Seperti itu, teman-teman pakai PowerPoint, teman-teman pakai Canva, teman-teman pakai video, misalkan CapCut, itu tidak ada yang melarangnya insya Allah. Nah, tapi kalau misalkan sudah ranahnya pada ibadah mahdoh, gitu ya, ibadah yang memang sudah jelas ada tuntunannya, ini kita harus ekstra hati-hati. Ya. Karena hukum asal ibadah itu adalah dilarang, haram. Hukum asal, sekali lagi, hukum asal ibadah itu adalah terlarang. Ya. Hukum asal ibadah itu terlarang. Kecuali kalau ada dalil atau ada nas, Quran ataupun sunnah yang membolehkannya. Berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah itu hukum awalnya, hukum dasarnya adalah boleh. Hubungan kita kepada sesama nih, kita jual beli, kita hutang piutang itu boleh, dibolehkan. Hukum awalnya itu boleh, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Jadi al-aslu fil muamalah al-ibahah gitu ya. Hukum asal muamalah itu boleh, berbeda atau berbanding terbalik dengan hukum ibadah. Itu salah satu titik kritis yang paling mendasar gitu ya untuk zakat profesi yang kita bahas ini gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengalami atau mengamalkan zakat profesi, bagaimana nih setelah mendengar kelompok 3 memaparkan, oh ternyata ada yang pro, ada juga yang kontra. Nah, mungkin bisa didiskusikan di sini gitu. Atau ada yang bertanya yang lain, boleh. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Kan tadi ada Pak Slamet, kemudian ada Pak siapa? Pak Amiruddin ya. Pak Amiruddin itu Pak Slamet dan Pak Amiruddin sudah menerapkan ya di kantornya atau di tempat kerjanya masing-masing untuk zakat profesi. Masya Allah, luar biasa. Atau dari tanggapan teman-teman yang lain boleh juga kita diskusi ini. Izin bertanya Pak. Boleh, Rizky Hanafi, tafadhol. Ke kelompok 3 dulu ya tanyanya. Ya. Iya Pak. Ini ada pertanyaan dari Mungkin Pak Slamet dimatikan speakernya mungkin ya. Iya, volume HP-nya dikecilkan. Mungkin Pak Slamet biar tidak storing ya, karena lagi barengan ya sama Ricky ya. Sebentar Pak. Oke. Udah. Ya, Fadal. Iya, baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 3 dari kelompok 1. Kan tadi membahas tentang zakat profesi. Punten kalau misalnya tadi kurang nyimak, dari kelompok 1 ingin menanyakan untuk zakat profesi ini, profesinya tuh Ada spesifikasi profesinya nggak, ada Pak? spesifik profesinya yang seperti apa nggak Pak? Terus boleh dikasih contoh untuk kayak berapanya nggak Pak? Maksudnya untuk nominal segala macamnya gitu Pak, salah satu ada Pak. Paling kelompok 1. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih kembali Ricky Hanafi dari kelompok 1 ya, Masya Allah. Baik, kepada kelompok 3 silahkan menjawab pertanyaannya tadi, apakah ada profesi khusus gitu ya, atau profesi apa saja yang dikenakan zakat, atau
pukul rata semua apapun profesinya, dan bagaimana sungguhnya menghitungnya atau standarnya gitu ya. Kan kalau kita mengenalnya ada nisab, ada haul gitu ya. Kalau tadi zakat profesi ya, Riki, kalau zakat profesi tadi sudah disampaikan tidak mengenal haul gitu ya, ditunaikan bulanan. Nah, gitu. Setiap dapat gaji langsung dipotong. Tapi kalau misalkan batasnya ada nggak nih? Maksudnya nilainya bagaimana? Silahkan kelompok 3 untuk menjawab. Baik. Baik. Siapa nih yang menjawab? So, kawan. Saya dari teman-teman. Desa dulu Boleh. bentar ya. Silakan. Setelah ini ada Pak Arif, ada Pak Hari juga, ada Pak Ahwan. Ditambahin mungkin sama Akhwan. Tadi ya untuk beberapa profesi tadi sudah disebutkan ya di awal di slide pertama atau kedua, itu profesi contohnya yaitu dokter ya, advokat, konsultan, dosen, arsitek dan sebagainya, atau yang serupa dengan itu gitu. Biasanya kan kalau dokter itu gajinya agak lumayan gitu, ataupun advokat apalagi konsultan gitu. Itu kan gajinya dari per bulannya mencapai seperti nisabnya emas, yaitu 85 gram ya. Jadi langsung nyambung berarti ya. Untuk zakat profesi berarti dikiaskan tadi dengan zakat emas ataupun zakat pertanian. Kalau misalkan dikiaskan ke zakat emas berarti ya 85 gram gitu. Kalau sekarang 85 gram itu segramnya itu kurang lebih ada yang 900 atau bahkan 1 juta bahkan lebih gitu ya, tergantung emasnya. 1 gram sekarang 2 juta, Pak Wawan. 2 juta ya, belum, udah lama nggak beli emas nih. Iya. 1.693.000. 1.600.000 ya, ya, itu lah ya. Itu ya. Ya segitu Jadi berarti ya. Kalau 85 gram berarti dikalikan ya 1.600.000 dikalikan 85 Jadi gram berarti kurang lebih 143 juta. Jutaan lah gitu ya. 100 berapa kan? 143 juta dalam 1 tahun tadi. Juta berarti. Kalau sudah nyampe situ berarti profesi tadi kayak dokter, konsultan, advokat itu dia dikenakan zakat profesi. Itu sih jawabannya dari saya, mungkin ditambahkan sama Hari ataupun yang lainnya. Baik, saya potong dulu. 140 atau 150 juta itu dalam 1 bulan atau 1 tahun, Pak Wawan? Dalam 1 tahun, Pak. 1 tahun ya dikumpulkan berarti dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun berarti hampir semua profesi bisa dikenakan zakat ya, Pak? Iya, berarti coba dibagi Akhwan atau Pak Wawan. Akhwan atau Pak Wawan, coba dihitung 150 juta dibagi 12. 150 juta bagi 12 Pak ya? $50 juta. Kurang lebihnya 12 jutaan 500 Pak. Per bulannya berarti 12.500.000 kurang lebih. 12 jutaan. Kena. Itu biasanya gaji dosen kena gak sih gitu? Kayaknya dosen enggak ya. Ya. Paling dokter kali, advokat atau konsultan kali ya yang masuk baik. ke profesi ini. Tapi tadi contohnya dosen masuk di situ sih, karena mungkin beberapa dosen juga kan ya ada juga yang mencapai itu. Baik. Ya. Bismillah, melanjutkan. Ini cukup menarik ya diskusinya, karena ini berkaitan juga dengan salah satu topik yang saya kirimkan waktu itu. Ada juga ya dikirimkan, bagaimana kenaikan emas itu berpengaruh dengan nisab zakat gitu. Karena kalau emas teman-teman belum ya? Nanti kita Belum kayaknya Pak, ke XR belum.
Nanti kita kirimkan. Bukan, maksudnya topik diskusi atau presentasi mereka. Kan ada pilihan. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Ya, jadi kelewat kayaknya. Salah satu yang tadinya ingin teman-teman sebagai tugas itu adalah bagaimana kenaikan harga emas yang belakangan ini gitu ya, gonjang-ganjing gitu ya, maksudnya viral banget sampai orang itu pada FOMO, berbondong-bondong ngantri di Antam dari subuh, itu Masya Allah ya, di gerai-gerai emasnya. Itu bagaimana bisa mempengaruhi nisab daripada zakat. Seperti ini, seperti sekarang nih, kita ngitung misalkan nisab zakat, let's say untuk zakat profesi. Sebetulnya siapa aja atau profesi yang seperti apa yang bisa dikenakan zakat profesi. Tentu dengan profesi siapa aja ya, profesi apa aja sebetulnya ya, asalkan dia wajib atau kena nisab hartanya atau gajinya gitu ya. Nisabnya berapa? Betul 85 gram emas gitu ya, 85 gram emas, tapi kalau dirupiahkan, kalau tadi kita dapat hitungan adalah 150 ya, 150 juta ya kurang lebih. Itu pun harga emas, bukan harga emas yang murni. Kalau harga emas murni sekarang 1,8, 1,9 bahkan ya, hampir 2 juta. Itu bisa sampai 160 juta lah, let's say seperti itu. Kalau dibagi 12, itu paling tidak akan menyentuh angka 12 sampai 13 juta mungkin ya, 12 sampai 13 juta. Nah, jadi itulah yang kalau misalkan bagi mereka yang memegang pendapat zakat profesi gitu ya, itulah yang dijadikan nisabnya. Bagi mereka yang sudah terkena atau mencapai gaji 12 atau 13 juta atau 15 juta, itulah yang wajib untuk zakat profesi gitu ya. Jadi dikenakan 2,5%-nya. Tapi ada juga ternyata pendapat di luar sana, khususnya di Indonesia gitu ya, pukul rata aja itu, berapapun gajinya, mau di atas UMR ataupun di bawah UMR, itu dikeluarkan 2,5%-nya. Gitu. Ada juga tuh, tadi mungkin tidak dicantumkan ya, itu memang fenomena untuk melatih sih sebetulnya, untuk melatih, membiasakan masyarakat mengeluarkan hartanya gitu ya. Nah, kemudian tadi ya sempat mungkin agak ambigu dari Pak Wawan, apakah 85 gram itu dihitung dalam 1 bulan atau 1 tahun, tapi kemudian sudah dikuatkan atau ditegaskan oleh akhwan ya. Ternyata memang 1 tahun ya, betul 1 tahun hitungannya untuk nisab tersebut. Ketika misalkan dikalkulasi gaji bulanan kita selama 12 bulan itu mencapai 150 juta, jadi kita bagi mereka yang menganut atau pro terhadap zakat profesi kena zakat profesi. Bagi yang tidak mengambil pendapat zakat profesi, jangan senang. Jangan senang dulu, ada kewajiban zakat yang lain, maksudnya zakat mal gitu. Nah, nanti bagaimana tuh kaitannya juga zakat mal dengan zakat profesi, itu ada bahasan tersendiri, tumpang tindih enggak gitu. Ada bahasan tersendiri, tapi sementara ini kita bahas dulu di lapisan perbedaan pendapat pro kontra zakat profesi gitu ya, insyaallah. Terima kasih kelompok 3. Begitu dari tadi ya, yang bertanya adalah kelompok 1 ya, Riki Hanafi. Jadi itu profesinya bebas ya, profesinya bebas asalkan profesi yang halal tentunya, tapi dengan standar gaji seperti yang kita diskusikan. Boleh ada yang tanyakan lagi teman-teman? Besaran zakatnya tadi berapa persen Pak kalau untuk profesi? 2,5. Sama Pak, 2,5 ya, 2,5%. 2,5. Nah, coba teman-teman, tahun lalu harga emas kan itu masih dapat 900.000 gitu ya 1 gram. Iya enggak?
Iya Pak, saya pernah beli itu 900 waktu itu. 900.000, 1 juta lah kita bulatkan. 1 juta dikali 85 berarti 85 juta kan ya? Iya. 85 juta dibagi 12 itu adalah 7 juta. Berarti kalau dulu tahun lalu gitu ya, orang dengan gaji 7 juta itu sudah kena zakat profesi gitu. Sekarang malah ternyata gaji 7 juta itu nggak kena karena nisab zakat profesinya kan 2,5 dari 85 gram ya. Berarti yang dipakai adalah yang tadi tuh 12 juta atau 15 juta itu. 7 juta nggak kena tuh. 7 juta aman. Apalagi UMR gitu ya. Tapi ada lagi tuh yang seperti tadi kita sampaikan, ada yang berapapun gajinya dikeluarkan, dikenakan atau tersistem gitu ya. Seperti tadi Pak Amiruddin itu tersistem dari kantornya, sudah otomatis. Bahkan terintegrasi dengan Basnas langsung. Itu kelompok 1. Ada lagi dari teman-teman yang lain, perwakilan kelompok yang lain untuk bisa bertanya atau berdiskusi dengan kelompok 3. Silakan kalau ada yang masih bertanya. Kalau nggak ada berarti cukup ya dari kelompok 3. Iya. Oke. Iya. Baik, kalau misalkan nggak ada dari kami untuk pembahasan pro kontra zakat profesi ini, sebagaimana kesimpulan yang sudah disampaikan tadi, betul yang paling kita utamakan juga salah satunya adalah adab atau akhlak ya dalam perbedaan pendapat. Kita sah-sah saja mengambil pendapat yang mana atau mengikuti yang siapa, asalkan kita memahami betul bagaimana pendapat tersebut dibangun atau bagaimana rasionalisasi masing-masing pendapat tersebut agar tidak salah jalan atau agar tidak manut-manut weh gitu, ngikut-ngikut tapi nanti ya karakter kita di Indonesia kan beda dikit senggol gitu ya. Nah, itulah yang harapannya kita bangun nih. Kita mengetahui, oh ada yang pro, oh ada yang kontra gitu. Jadi ketika misalkan di masyarakat nanti atau teman kerja atau teman sejawat ada yang berbeda pendapat dengan kita, ya biasa aja gitu. Biasa aja, kita alhamdulillah sudah tahu bagaimana yang pro-nya berpendapat, bagaimana juga yang kontranya memiliki landasan. Itu fine-fine aja ya. Ya Allah. Tapi kalau ditanya kepada kami pribadi gimana atau pendapat yang mana yang lebih dipegang atau pendapat mana yang lebih diikuti, ya itu kami. Silakan teman-teman juga boleh mengambil yang mana aja. Begitu, dan sekali lagi terima kasih kepada kelompok 3 ya, Masya Allah. Kelompok-kelompok yang lain semoga bisa meniru ya, meniru bagaimana kelompok 3 membuat presentasinya secara terstruktur, Masya Allah, dan juga cukup kreatif ya, luar biasa, dinamis gitu ya, slide-nya itu keren, tapi alangkah baiknya bisa lebih baik, itu teman-teman yang lain itu luar biasa lagi gitu. Nah ini tantangan buat teman-teman karena kan konsepnya adalah lebih baik dari kemarin, itu baru beruntung. Kalau sama aja dari yang hari kemarin atau sama dari kelompok sebelumnya itu merugi gitu kan, yang kita kenal ya. Kemudian kalau lebih buruk dari kelompok sebelumnya itu celaka. Tantangan buat kelompok berikutnya nih. Cuma satu lagi. Cuma satu lagi Cuma ya? satu lagi Kelompok 4 ya? Kelompok 4 ya. Oh iya, kelompok 4 nih, Masya Allah. Silahkan dipersiapkan. Tapi jangan tegang lah. Jadi pressure. Iya, jangan jadi pressure. Santai aja kita. Bercanda ya. Silahkan menyesuaikan. Silahkan kreatif atau semampunya.
untuk membawakan topik yang menjadi bahasannya nanti insya Allah. Baik, sekali lagi syukran, jazakumullahu khairan. Begitu juga pada teman-teman yang sudah aktif bertanya atau berdiskusi. Jadi asik kan kelasnya untuk kalau ada diskusi seperti tadi, insya Allah. Alhamdulillah. Ditutup. Ditutup dulu, Akhwan. Ya. Boleh ditutup dulu kelompok 3. Baik, terima kasih kepada para presentator, juga kepada ibu dosen yang telah menjelaskan tentang pro kontra dari zakat dan wakaf, dari zakat profesi ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat di kemudian hari bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau lebihnya mohon maaf dari kelompok 3. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. Maaf Bu, untuk minggu depan berarti kita udah mulai UTS ya, apa gimana? Mungkin ada kisi-kisi dari... Ya, insya Allah nanti disampaikan lewat Teh Alma ya. Nanti kita sampaikan secara tertulis. Harusnya hari ini selesai 3 kelompok, tapi karena belum, jadi enggak apa-apa deh, nanti 1 kelompoknya terakhir setelah UTS insya Allah. Setelah ujian. Insya Allah nanti disampaikan materi detailnya dan akan seperti apa, tapi insya Allah mudah kok. Gampang, aman ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky juga, kita nggak karena ini kita belajarnya online juga, jadi pertanyaannya mungkin nggak pertanyaan yang teman-teman bisa cari di buku gitu, lebih ke hikmah-hikmah atau pribadi teman-teman, bagaimana pendapat, opini dan hal-hal yang teman-teman mungkin beda antara satu orang dengan orang lain. Pasti beda gitu. Pasti beda. Kalau sama justru aneh ya. Kalau sama persis. Iya, sama persis itu kita aneh. akan sampaikan informasi lengkapnya lewat Teh Alma insya Allah ya. Insya Allah. Baik Bu, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Tapi berhubung sudah jam 10 tepat ya, Masya Allah. Kita segera akhiri sesi perkuliahan malam ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah meridhoi perjumpaan kita untuk menuntut ilmunya, Masya Allah, terkait zakat ya, terkait syariatnya ini, Masya Allah. Semoga Allah juga mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya ya. Bagi yang belum mengamalkannya, semoga Allah mudahkan untuk mencapai nisab gitu ya. Semoga Allah mudahkan untuk mencapai nisab kita semuanya, sehingga kita bisa berkontribusi yang real untuk umat. Tapi bagi kita juga yang belum bisa menunaikan zakat ya, bukan zakat fitrah ya, maksudnya zakat mal ini yang 2,5%, itu jangan menunggu nisab atau haul dulu. Silahkan untuk bisa menunaikan infak sedekah melalui berbagai macam wakaf juga, Masya Allah, kalau bisa luar biasa sekali. Bahkan sekarang ada wakaf uang gitu ya, ada wakaf sukuk, macam-macam ya, luar biasa sekali. Tapi ada pro kontra juga nantinya gitu. Tapi silahkan aja bagi kita yang awam gitu ya. Maafi muskilah insyaallah. Itu dia, semoga sekali lagi Allah meridhoi perjumpaan kita dan membalas atau mencatat perjumpaan kita ini sebagai kebaikan dan juga ibadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan disampaikan? Enggak sih, tadi mohon maaf sebelumnya kami terlambat setengah jam lebih dan kalau dilebihkan waktunya rasanya nggak adil buat teman-teman semua, jadi kita cukupkan sampai sekarang. Tapi mungkin teman-teman materi PDF-nya dari Fikih Miasa sudah dikirimkan di e-campus, teman-teman bisa cek di sana kalau mau baca-baca, mau melanjutkan, mau lihat-lihat materi yang selanjutnya bisa dibaca. Iya. Afwan ya semuanya, kami mohon maaf. Baik, kita tutup pertemuan atau sesi malam ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis.
Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang raise hand. Ada yang raise hand? Denny, maaf itu kepencet salah. Pencet ya. Oke. Ya, tadi sudah difoto kok. Tadi sudah difoto teman-teman. Insya Allah sudah terdata semua namanya. Nanti di absennya manual insya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.